kita kepada cinta lawan Nabi itu kalau ada ukurannya, kalau ada nilai. Aku cinta dengan Nabi, kalau ada nilainya. Bahkan bisa berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdarana wa jama'ana li dzikri maulidin nabiy khairi man da'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqana wa razaqana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsyadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man ahsana ilaina wa ahabbana. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepada beliau semua. Para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama kita panjatkan syukur kepada Allah yang tidak terhingga atas anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita, taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa berkumpul malam ini di majlis Ar-Raudhah yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam satu tahun mulai bulan Januari sampai bulan Desember cukup banyak peringatan-peringatan yang kita rayakan bersama. Baik peringatan itu sifatnya keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Tahun Baru Islam, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan-peringatan lain, maupun peringatan yang kita rayakan yang sifatnya kenegaraan seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada Hari Kesaktian Pancasila, ada Hari Pahlawan dan lain-lain. Dan pula peringatan-peringatan yang sifatnya pribadi seperti peringatan hari ulang tahun, peringatan perkawinan dan peringatan-peringatan lain. Dari sekian banyak peringatan-peringatan yang kita rayakan itu, mana peringatan yang paling penting kita peringati? Mana peringatan yang paling utama kita peringati? Mana peringatan yang mestinya paling meriah kita rayakan? Maka kita tanyakan kepada akal kita, mana kira-kira peringatan yang paling utama di antara sekian banyak peringatan yang kita rayakan? Tanyakan kepada akal kita. Jangan tanyakan kepada nafsu kita. Karena apa yang dikatakan, diputuskan oleh akal itu pasti benar. Karena akal ini hamba Allah yang ma'rifat dengan Allah. Begitu Allah ciptakan akal, hai akal, man ana,
Akal menjawab, anta Rabbi, engkau Tuhanku. Jangan kita tanyakan kepada nafsu, karena nafsu ini hamba Allah yang tidak kenal Allah. Begitu Allah ciptakan nafsu, hai nafsu, man ana? Nafsu menjawab, anta anta wa ana ana, engkau engkau, aku aku. Jadi kita tanyakan kepada akal kita, hamba yang arif billah ini, mana kira-kira peringatan-peringatan yang banyak itu yang paling utama kita peringati, yang mestinya paling agung kita peringati, paling meriah kita rayakan. Akal pasti menjawab, peringatan yang paling penting diperingati, peringatan yang paling agung dari semua peringatan, peringatan yang mestinya paling meriah dari segala peringatan adalah peringatan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan tanya nafsu. Kalau bertakun lawan nafsu, macam-macam jawabannya. Wahai nafsu, mana kira-kira paling penting peringatan? Mana paling utama yang kita peringati? Ya, nafsu tergantung keadaan kita. Anak rambi, yang paling rambi mana? Nah, nafsu ini selalu amarah bisu, nafsu mengarahkan kita kepada yang jahat. Jangan tanyakan nafsu, tanyakan akal. Akal pasti menjawab, peringatan yang paling agung dalam dunia ini tidak ada lain selain peringatan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akal ini memberikan jawaban demikian, pasti ada alasan-alasan. Kenapa memperingati hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu peringatan paling agung, peringatan yang mestinya paling besar, paling meriah? Karena lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sumber dari segala peringatan yang lainnya. Adakah peringatan 1 Muharram kalau tidak lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah peringatan nuzulul Quran kalau nabinya tidak ada? Adakah peringatan Isra Mi'raj kalau nabinya tidak lahir? Adakah Republik Indonesia ini merdeka kalau tidak diperjuangkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah lahir hari kesaktian Pancasila, yang Pancasila merupakan nilai-nilai Islam, kalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah ulang tahun perkawinan nikah kalau tidak ada lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi sumber segala peringatan-peringatan itu adalah lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya peringatan Maulid Nabi inilah peringatan yang paling meriah di seluruh dunia. Mestinya peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang paling kita anggungkan, yang paling kita banggakan dari sekalian peringatan-peringatan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini adalah petunjuk akal. Petunjuk akal. Dan kita pasti selamat selama kita menurut apa jar akal. Pasti selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir." Seandainya kalian mau mendengar dan mau menggunakan akal kalian, kalian tidak akan masuk neraka sa'ir. Kenapa orang masuk neraka?
Kenapa orang tersesat? Kenapa orang masuk ke dalam penjara? Karena tidak taat kepada akalnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perayaan yang nomor satu di muka bumi ini. Kalau kita mau menurut petunjuk akal kita. Karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber atau pokok dari segala peringatan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di abad ke-6 Hijriah ada seorang raja penguasa di wilayah namanya Irbil di negeri Irak. Di wilayah Irbil ini ada seorang raja yang bernama Malik Al-Muzaffar. Inilah raja pertama yang mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran. Ini Malik Al-Muzaffar, Raja Al-Muzaffar ini disebut di dalam kitab-kitab sejarah seorang raja aliman yang alim, adilan yang adil, akilan yang berakal, syuja'an yang berani. Ini Raja Malik Muzaffar. Beliau ini menggelunturkan dana untuk peringatan Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1 ton emas. Berapa miliar kira-kira? Ini seorang raja yang disebut sejarah seorang raja yang alim, yang adil, yang akil, berakal. Beliau menggelunturkan dana untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1 ton emas. Peringatan yang meriah luar biasa. Dari berbagai daerah orang datang ke Irbil. Di mana-mana dibuka rest area. Di tempat ini buka rest area, makan minum gratis, di sana makan minum gratis untuk memeriahkan peringatan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang raja yang disebut oleh para ahli sejarah alim, adil, akil, berakal. Jadi seberapapun dana budget yang kita keluarkan untuk perayaan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murah. 2 ton emas untuk Maulid Nabi murah. 10 ton emas untuk memeriahkan peringatan hari kelahiran Nabi murah. Dibanding dengan keagungan, kemuliaan sosok yang kita peringati hari kelahirannya itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita memperingati hari ulang tahun kelahiran kita wani memberi makan orang 200-300. Nah, kalau untuk memperingati hari lahir Nabi paling kada 1000 orang. Kalau kita berani memperingati hari ulang tahun perkawinan, mengundang orang, selamatan, menyembelih sapi, 1000 orang yang hadir, mestinya untuk peringatan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Ini kelihatannya hal yang sepili, kelihatannya hal yang enteng. Dan ini sudah jadi praktik kita. Dalam suatu acara kita berani besar-besaran. Tapi dalam rangka Maulid Nabi
kita berhitung. Padahal dianggap hal biasa, tapi ini menunjukkan kualitas akal kita. Ini kualitas akal kita sampai di situ. Atau mungkin kita kadang pernah bertanya kepada akal kita. Kualitas akal tidak jauh dengan kualitas iman kita. Dan orang-orang yang imannya sempurna itu pasti menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dia cintai di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Ujar Nabi, tidak beriman kalian sebelum aku lebih kalian cintai daripada orang tuamu sendiri, daripada anakmu sendiri, daripada kamu sendiri, daripada manusia seluruhnya. Buktikanlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling kita cintai di antara manusia-manusia lain, agar iman kita menjadi iman yang sempurna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana dua sisi mata uang. Duit itu belai, ini gambarnya muka belakang. Sisi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah basyarun, manusia. Tapi sisi sebelahnya beliau adalah lakal basar, bukan seperti manusia. Sisi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basyarun, beliau itu manusia. Manusia. Beliau itu naim, beliau bisa tidur, beliau bisa guring, tapi bukan nawam, bukan pengguring. Beliau akil, orang yang makan, beliau makan. Tapi beliau laisa biakul, bukan orang yang suka memakan. Beliau bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa qadha hajat dan lain-lainnya. Bahkan beliau bisa sakit. Beliau bisa sakit. Tapi sakit beliau bukan sakit yang menjijikkan. Tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa Nabi itu bakudis kadada. Nabi kita pernah kena kurap kada biasa. Nabi kita pernah kena penyakit menular kadada. Cuma Nabi pernah panas, demam, ya penyakit manusia biasa. Nah itu dari sisi depan Rasulullah SAW ini adalah manusia. Tapi dari sisi belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini laisa kal bashar, bukan seperti manusia biasa. Bukan seperti manusia biasa. Apa contohnya Rasulullah ini bukan seperti manusia biasa? Kana idza jalasa ma'a qaumin kanat aqtabuhu a'la minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang perawakannya, tubuhnya rab'ah, sedang. Tidak tinggi pancau kada, tidak rendah indik kada, sedang. Tetapi beliau bila bersanding dengan orang yang paling tinggi,
pasti lebih tinggi beliau. Dimanapun beliau duduk, pasti bahu beliau yang paling tinggi. Misal tinggi Nabi kita semeter 80. Ada orang kampung sana 2 meter tingginya awak. Nah begitu berjalan bayi-bayi Nabi, pasti tinggi Nabi. Pasti tinggi Nabi. Kalaupun duduk, pasti tinggi Nabi. Tapi kalau berpisah, yang tinggi itu kelihatan panjau, Nabi tetap kelihatan sedang. Nah apakah ini manusia biasa? Adalah manusia biasa macam itu, awak turun benaik. Lakal basar, beliau bukan seperti manusia. Warikuhu yasbil alila, air liur Nabi itu menyembuhkan orang yang sakit. Ini manusia luar biasa. Liurnya menyembuhkan orang sakit. Kalau liur kita virus macam-macam ada. Liur kita orang sehat bisa sakit. Kalau liur Nabi itu yasbil alila, menyembuhkan orang sakit. Ada sahabat Nabi SAW yang bernama Qatadah. Dalam suatu peperangan, ada mengatakan perang Badar, ada mengatakan perang Uhud. Qatadah ini kena tumbak matanya oleh orang kafir, sehingga matanya keluar. Matanya keluar. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mata ulun keluar Rasulullah. Bini ulun anum, bungas ulun cinta kepadanya, takut dia jijik melihat ulun. Diambil Nabi matanya, dimasukkan Nabi ke tempat asal, diludahi sidin, kembali seperti semula. Warikuhu, liur Nabi itu yasbil alila. Ini bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Jadi diibaratkan duit, uang. Ini dua sisi mata uang berbeda. Satu, beliau itu adalah basar manusia. Satu sisi orang melihat beliau itu adalah lakal basar, bukan seperti manusia. Dan ini kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mesti melihat muka belakang dari dua sisi mata uang itu. Jangan hanya lihat depan. Kalau kita hanya melihat depannya, kita akan mengatakan Rasulullah manusia biasa. Manusia biasa. Bisa garing, bisa makan, bisa minum. Dan jangan pula hanya dilihat dari sisi sebelahnya yang lakal basar, nanti akan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kedua-duanya. Lihat depannya, lihat belakangnya. Akan timbullah i'tikad dalam hati kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun, manusia, lakal basar, bukan seperti manusia biasa. Itulah i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya itu dikisahkan tentang pribadi-pribadi beliau, tentang fisik beliau. Tidak lain tujuan daripada para ulama adalah agar menambah kita kecintaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kita cinta kepada beliau, semakin cinta kepada beliau, kita akan bisa menjadikan beliau sebagai pedoman dalam hidup kita ini. Bagaimana beliau makan, kita contoh. Bagaimana beliau tidur, kita contoh. Bagaimana beliau berjalan, kita contoh.
bagaimana beliau, segala macam kehidupan beliau dijadikan contoh, dijadikan teladan dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang-orang yang mengamalkan sunnahku, amalkan sunnah Nabi apa yang kita bisa. Karena sunnah Nabi ini macam-macam. Ada sunnah Nabi yang memerlukan keberanian luar biasa. Jihad fisabilillah. Orang panakutan kada kau umpat jihad. Ada sunnah Nabi yang memerlukan keuangan yang banyak, berwakaf, bersedekah. Tapi banyak sunnah-sunnah Nabi yang hanya memerlukan kemauan. Kada perlu keluar duit, kada perlu tenaga banyak, kada perlu keberanian. Apa sunnah Nabi yang hanya perlu kemauan? Seperti sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir, sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah. Orang-orang yang melakukan demikian secara terus menerus, dikatakan Nabi, dia cinta kepadaku. Kalau kita bepada cinta lawan Nabi itu kalau ada ukurannya, kalau ada nilai. Aku cinta dengan Nabi, kalau ada nilainya, bahkan bisa berdosa. Tapi kalau Nabi yang mengatakan, siapa-siapa yang mengamalkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Amalkanlah sunnah-sunnah Nabi yang kadang memerlukan tenaga banyak, kadang memerlukan keuangan, kadang memerlukan keberanian. Mulailah dari situ kita amalkan sunnah Nabi. Faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Waman ahabbani, siapa cinta kepadaku, ujar Nabi, kana ma'i fil jannah, dia nanti di surga bersama-sama dengan aku. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah peringatan Maulid Nabi SAW, sarana kita untuk selalu menggali tentang Nabi SAW, sehingga menimbulkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi yang akhirnya tidak ada dalam dunia ini yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan pada malam ini, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.